Maka jelas kata Nabi tadi, barang siapa yang menuntut ilmu, kata Nabi, Allah mudahkan dirinya masuk surga. Belum dijamin masuk surga, tapi dimudahkan untuk masuk surga. Kenapa mudah? Karena dia melakukan ibadah dengan syarat dan rukunnya yang telah Nabi, para ulama atur. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Wa qala aidan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sadaqallahu wa sadaqallahu. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di suasana, tempat, dan aktivitas yang rutin kita lakukan, yaitu silaturahim keluarga besar Haji Ahmad bin Iping. Semoga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang Allah muliakan, dari pengalaman hidup pernah melihat sebagian kecil, mudah-mudahan orang beriman yang sudah dewasa tetapi melakukan ibadah yang belum sempurna. Sekitar 1 atau beberapa bulan lalu, 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, Al-Fakir pulang dari acara keluarga besar di Puncak. Mampir di rest area pertama ketika masuk tol Ciawi, sebelah kiri itu ada rest area yang sholat atau masjidnya ada di bawah basement, tapi di bawah, di atasnya mobil, di atasnya lagi rumah. Selesai sholat, karena memang parkir paling bawah di depan ini doa, di depan tempat duduk laki-laki. Ada mobil yang masuk, yang lumayan mobilnya, Fortuner, keluar seorang laki-laki di bangku belakang. Dia berwudu, saya lihat wudunya. Qadarullah, wudunya pengamatan Al-Fakir tidak sempurna. Ketika membasuh tangannya, sikunya tidak sampai ke tengah air. Enggak, setengah. Tidak kena. Tidak kena. Ini separuh ini doang, lengan. Jadi tidak kenal sikunya. Nah, kalian kita pahami di surat Al-An'am itu kan wamsahu ayyakum ilal marafiq. Basuhlah tanganmu sampai siku. Ini sepakat ulama ya. 6 rukun wudu, niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, membasuh kepala, serta membasuh kaki sampai mata kaki, lalu kaki. Nah, berdasarkan penglihatan ini dewasa. Sebetulnya Al-Fakir mau menasihati, memberikan, tapi kontrol tertahan, belum sempat. Makanya ada rasa salah. Ini mungkin seorang yang sudah dewasa. Mungkin orang ini, muslim ini belum pernah mendapatkan pelajaran yang buruk dengan sempurna. Satu. Kalau anak kecil mungkin bisa dibilang ya, karena memang mungkin berwudu, melihat dan belum diajarkan oleh gurunya. Maka penting TPA-nya. Saya kira di sekolah SD pun nggak lengkap nih belajar wudu sampai detail dia
mungkin ya tidak dipraktekkan dengan gurunya. Oleh Kristen itu. Yang kedua pengalaman pribadi juga. Kemarin khatib di daerah Aprik, ujung Aprik ada masjid Jawa, apa ada namanya Ar-Rahman, Aprik Bang. Turun ke bawah itu kan ada masjid baru tuh, waktu di sana. Ada beberapa jamaah dewasa ketika khatib berkhatib itu ngobrol dengan yang kecil dan bukan satu, ada beberapa orang sampai khatib marah, al-khatib marah. Karena mungkin si muslim ini dia yang penting sholat, tidak sholat itu penting, sehingga yang penting sholat, selesai sudah. Seharusnya sholat itu penting sehingga memperhatikan yang syahsah, syarat dan rukunnya, sehingga sholatnya sempurna dalam pandangan agama kita. Tidak yang penting sholat. Nah, oleh katanya dari pengalaman ini bukannya kita belum lulus fikihnya, sehingga perlu penting diingatkan lagi, karena mungkin sebagian dari umat Islam ada yang penting sholat, tidak memperhatikan sholat itu sangat penting, sehingga ketika dia masuk belakangan mendengar khutbah, khatib sudah berkhutbah, udah nggak perlu lagi berbicara dengan sampingnya. Bukan anak kecil, kalau anak kecil kita maklumi mungkin belum mendapatkan pelajaran, tapi dewasa dan kunjungannya tidak satu, ada beberapa. Belum lagi yang remajanya datang tidak langsung duduk tapi ngobrol dulu sebentar baru duduk, sempat khatib marah baru diam. Khatib membacakan dalil yang tadi, yaitu di At-Tirmidzi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sampai keras khatib. Kenapa? Kasihan dengan mereka yang sholat, yang penting sholat, yang penting Jumat, tidak memperhatikan syarat rukunnya. Karena kata Nabi dalam Muslim itu berkata uskut saja sama tetangga sampingnya itu, kata Nabi faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Tertipu, ketika tertipu seperti tidak ada Jumat, nol, rugi kan? Siapa yang mau kita beribadah tanpa nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jelas kata Nabi tadi, barang siapa yang menuntut ilmu, kata Nabi, Allah mudahkan dirinya masuk surga. Belum dijamin masuk surga, tapi dimudahkan untuk masuk surga. Kenapa mudah? Karena dia melakukan ibadah dengan syarat dan rukunnya yang telah Nabi, para ulama atur. Jumat, khatib naik, jangan ngobrol, benar. Wudu, tangan sampai siku dan lain sebagainya. Mungkin di antara kita ini kalau ditanya takut nih, ada berapa rukun sholat? Ada berapa syarat-syaratnya sholat? Ada berapa syarat-syaratnya sholat? Iya ya. Ada 6. Bersih diri dari hadas kecil dan hadas besar. Ini sebetulnya pelajaran SD. Cuma kenapa dipelajari lagi? Mungkin di antara kita ada yang lupa atau memang belum mendapatkan taklim ini. Ya. Jadi keprihatinan Al-Fakir ini kayaknya kembali lagi pelajaran kita lagi. Melihat sebagian masyarakat ya, melakukan ibadah belum sempurna dan sepertinya masih yang penting sholat. Yang kedua kata Nabi juga, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki dirinya menjadi al khair, orang baik, ciri yang utama kata Nabi yufaqihu fiddin, akan Allah jadikan dia faqih. Apa itu faqih? Paham secara luas dan mendalam akan urusan agama. Itulah ciri yang paling melekat pada diri seorang kalau sekiranya dia ingin dijadikan Allah sebagai orang baik, Dia paham akan urusan agama. Pertanyaannya adalah dari dua hadis ini. Kalau hadis yang pertama jelas yang hadir untuk ilmu akan Allah mudahkan
dirinya menuju surga. Dalam kaidah usul fiqh itu ada kaidah mafhum mukhalafah. Berarti orang yang malas nuntut ilmu, khususnya ilmu syariat, ilmu untuk ibadah yang mahdhah, yang terikat, itu lain dengan ibadah baru mahdhah. Kalau ibadah baru mahdhah ya silakan, tempatnya, waktunya, syaratnya tidak terikat. Tapi ibadah mahdhah terikat, waktunya terikat, syaratnya terikat, tempatnya terikat. Kalau tidak rajin menuntut ilmu ini, maka mafhum mukhalafahnya ya sulit mendapatkan surga. Yang mudah dapat surga yang rajin menuntut ilmu, kan dengan ilmu itu sempurnalah ibadahnya, diterimalah ibadahnya. Itu pun masih dipermudah, belum dijamin. Banyaklah fadilah ilmu ya. Salah satunya fadilah ilmu adalah dimintakan ampun. Orang yang duduk dalam majlimu, malaikat, binatang, bahkan ikan di dalam laut itu memintakan ampun untuk orang yang sedang menuntut ilmu. Kemarin anak gontor mati, bahasanya mati ya. Mati itu nggak kasar, semua mati bahasa Arab. Mata ya mutu, mata mauta. Wafat justru bukan bahasa Arab juga. Taufa yutaufu, taufa disempurnakan, wafat bahasa Arab juga. Yang bukan bahasa Arab adalah meninggal. Karena konon katanya diperlakukan secara berlebihan oleh seniornya sehingga wafat. Itu sebetulnya nikmat kalau menurut pandangan Islam, itu nikmat. Ya. Padahal saya nggak mau juga. Tapi kalau misalnya anak kita mati dalam menuntut ilmu itu nikmat. Kenapa nikmat? Itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kata-kata Nabi-Nya, "Man kharaja fi thalabil ilmi, fa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Orang yang menuntut ilmu, keluar menuntut ilmu, keluarkan anak kita pesantren ke pondok. Dalam rangka menuntut ilmu, itu kata Nabi dalam fisabilillah. Sampai kapan? Sampai dia kembali ke rumah. Kalau dia tidak kembali ke rumah, qadarullah nyawanya dicabut, berarti fisabilillah. Tanggungan di surga. Orang yang ingin dikenaki baik oleh Allah, ciri utamanya adalah yufaqihu fiddin. Pertanyaannya, mungkin banyak di sini yang pesantrennya 15 tahun, belasan pun puluhan tahun. Orang yang sudah puluhan belasan tahun makan bangku pesantren saja, belum tentu jadi kiai, belum tentu jadi ustaz, minimal ustaz kampung atau ustaz untuk keluarganya sendiri. Jauh dari mufti yang bisa mengeluarkan fatwa, jauh. Cuma ada 1-2 orang di dunia ini yang bisa mengeluarkan mufti, yang belajarnya puluhan tahun. Tapi banyak di antara mereka yang juga belajar puluhan tahun tapi tidak bisa memberikan mufti, ustaz saja tidak. Loh kok begitu? Iya, yang sudah belajar puluhan tahun dia belum tentu jadi kiai, jadi ustaz. Apalagi yang tidak pernah belajar, bisa salah ibadahnya karena kurang sempurna syarat dan rukunnya. Ya. Jadi siapa orang yang yufaqihu fiddin? Ya jelas orang yang terus berusaha menuntut ilmu sampai Allah menjadikan dia faqih dalam urusan agama dan waktunya sampai mati. Di kalau punya duit terus saja memperbanyak buku referensi, terus belajar walaupun tidak kuliah di bangku kuliah S2, S3, tapi belajar terus. Nah kata para ulama, salah satu kata para ulama, ada 6 syarat dalam menuntut ilmu. Nih Bu, Pak, ini bagi kita semua memang syaratnya ada yang berat, bagi kita ada yang mudah. Ya khilan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsil bibayanin. Wahai saudaraku, akan aku kabarkan kepada kalian 6 syarat menuntut ilmu. 6 syarat nih. Sa'unbika an tafsil bibayanin. Zakaun, yang pertama zakat, yaitu kecerdasan. Makanya kan orang yang tidak cerdas nggak bisa menjadi fatwa, memberikan fatwa. Hanya 1, 2, 3, 4 orang saja yang bisa memberikan fatwa karena punya kecerdasan IQ yang sepertinya. Tapi alhamdulillah walaupun kita tidak cerdas, kalau ikut orang yang soleh, insya Allah ke bawah soleh. Ya kita nggak soleh nih, tapi bergabung dengan orang soleh, insya Allah dapat syafaat orang soleh. Karena orang soleh, orang beriman itu bisa memberikan syafaat, bisa. Kita ini bergabung sih, kita lebih bukan hanya saudara, kita satu darah. Orang beriman yang lain keturunan saja bisa memberikan syafaat. Zakat, kecerdasan. Yang kedua, zakat wa hirsun. Apa hirsun itu?
semangat, tomak dalam menuntut ilmu. Jadi nggak cukup dengan ilmu yang sudah ada, dia terus mencari guru, mencari ustadz, bahkan menambah referensi, baik melalui yang gratisan, PDF, ataupun yang beli. Zakaun wa hirsun wa jihadun. Apa yang ketiga jihad itu? Sungguh ini kelihatan sungguh-sungguhnya nih. Dan sunnahnya harus dilakukan. Memang masih banyak kali di kita yang tidak kurang sempurna. Contohnya apa? Murid itu bagusnya nungguin ustaz, nungguin guru. Ketika sudah sempurna baru guru datang. Ini kadang-kadang guru yang nungguin murid. belum datang. Gurunya belum datang. Memang tugas kita nungguin murid, nungguin guru. Kita kumpul sempurna guru datang. Dan juga sebetulnya ngambil posisi jangan jauh-jauh, apalagi nyender. Akibatnya tidur. Sebetulnya toharo, sholat, bab-bab itu sudah disampaikan, tapi karena ketika disampaikan tidur, akhirnya gagal paham dan mempunyai paham yang gagal. Betul nggak? Dekat, kalau bisa dihandle. Dekat, jangan terlalu jauh. Mereka. Nah, ngumpul gini kan, muter. Ini kenapa kan? Kecil coba kalau gede, pasti mau nyebat juga. Dekat aja mereka. Sungguh-sungguh. Apalagi sungguh-sungguh. Terlihat dari ketika hadir itu memang satu dua, dan kebanyakan kita cuma jiping, ngaji, nguping. Jarang sekali yang bawa tulis. Padahal kata Imam Syafi'i, al-ilmu saydun, suyudaka bil hilmil wathiqah. Ilmu itu bagaikan binatang buas, maka ikatlah binatang buas agar tidak kabur. Cara mengikat ilmu dengan kitabah, dengan tulisan. Ini kan kagak kita jiping. Pulang ngaji, yang ingat kira-kira berapa persen? Kemarin Ustaz Tanggal tuh memberikan ceramah, ya, ada 5 syarat, ada 5 tahapan orang bersyukur. Yang pertama al-qanaah, yang kedua ukhuwah, yang ketiga juga lupa. Kenapa nggak ditulis? Betul nggak Pak? Berdua. Apalagi alasan karena sibuk, cukup mendengarkan dari rumah. Kedengaran ini dari rumah. Ada saudara kita itu nggak hadir ke tempatnya, cukup dari rumah juga kedengaran. Beda kalau ada yang beli buyar tuh. Sungguh-sungguh sih. Apalagi sungguh-sungguh selain menulis. Kalau bisa tanya sama gurunya, Ustaz, referensinya apa Ustaz? Fathul Mu'in, Fathul Qari, Fathul Bari. Saya mau beli Ustaz. Beli. Ilmu sunnah beli. Keluar dibeli. Di rumah kira-kira yang punya perpustakaan ini siapa? Punya apa perpustakaan? Ya kalau kita belum bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Yang sudah bisa bahasa Arab, pernah belajar bahasa Arab, beli salah satu kitab bahasa Arab, pelajari terus. Kan nggak ngerti, tanya sama guru, tanya sama teman. Kalau biasakan terus akan bisa. Ya, mencari referensi. Bukan cukup dengan sejam, setengah jam, selesai pulang, nggak berbekas. Jarang sekali. Kecuali saya dapati di Masjid As-Sa'adah di komplek Depok Permai, daerah Depok 2. Itu ibu-ibu hampir semuanya bawa alat tulis. Sungguh-sungguh. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa dirhamun. Ini penting juga. Dirham, uang, masuk kontor, kalau tidak pertama-tama 7 atau 8 juta. Ya cuma 7 juta, tapi kan berakatnya, makannya 10 juta lah habis. Bulanannya, ininya, bukunya, dirham penting. Ya. Makanya saya minta sama Allah, ya Allah, dirham ya Allah. Kenapa dirham? Buat beli buku, buat nyantren anak, buat kuliahin anak. Tapi ada tapinya, jangan putus asa bagi yang tidak punya duit. Saya nggak begitu banyak duit saya, tapi alhamdulillah 4-4-nya pesantren, 1 mau kuliah. Nggak bayar, alhamdulillah. Anak kita sungguh-sungguh, ada yang berikan dia siswa kalau sungguh-sungguh. Jadi nggak ada alasan. Tapi tetap dirhamun buat membeli referensi, beli kitab dan lain sebagainya. Penting. Udah berapa tadi? Zaka'un, hirsun, buat jihadun, dirhamun,
Wa suhbatul ustadi, bergaul dengan ustaz, bersahabat dengan ustaz, dengan kiai, dengan ulama. Insya Allah kalau tidak pintar, kebawa berkahnya. Insya Allah. Yang terakhir apa? Kata ulama, watulu zamanin, waktu yang panjang, sampai belajar sampai kalian lah, sampai mati. Ya. Mudah-mudahan talim kita setiap bulan ini cuma motivasi saja, tapi sesungguhnya belajar paling tidak setiap hari. Dulu Nabi pernah tanya kepada para sahabatnya, siapa yang hari ini sudah nengokin orang sakit? Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Siapa yang sudah menyolati mayat? Ana ya Rasulullah. Siapa yang sudah mengantarkan mayat ke kuburan? Ana ya Rasulullah. Siapa yang puasa hari ini? Ana ya Rasulullah. Siapa yang sudah bersedekah? Ana ya Rasulullah. Abu Bakar selalu mengatakan ana ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Tidaklah berkumpul dalam satu orang perbuatan ini dalam satu hari kecuali Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi kita terus meningkatkan kualitas diri. Bukan yang penting ibadah, tapi ibadah penting jika kita memperhatikan syarat rukun sahnya suatu ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.